Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembahasan mengenai materi-materi fikih usul fikih. Pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang fikih munakahat, dan pembicaraan kali ini dikhususkan pada pemahaman mengenai penerapan fikih munakahat dalam konteks keindonesiaan, di mana kita sudah memiliki undang-undang tersendiri tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara, dan penghususan dari undang-undang tersebut yang terkait dengan perkawinan bagi umat Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman perkara-perkara perkawinan bagi umat Islam yang dijadikan rujukan di pengadilan agama. Artinya mengenai perkawinan ini atau syariat perkawinan ini sudah ada ketentuan teknis yang lebih detail yang dikembangkan dalam tata hukum Indonesia bagi umat Islam. Ada beberapa hal yang akan disajikan dalam pemaparan ini. Pertama mengenai pengertian, yang kedua perkawinan dalam pandangan Islam, yang ketiga dasar hukum perkawinan, yang keempat pendapat ulama mazhab mengenai hukum perkawinan itu sendiri, dan yang kelima prinsip-prinsip hukum perkawinan atau pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia yang dikaitkan dengan dasar-dasar nas di dalam Islam, baik nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Kita beranjak kepada pengertian. Secara umum nikah itu adalah perjanjian atau akad antara laki-laki dan perempuan secara lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam undang-undang dikatakan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan undang-undang ini kemudian dimuat di dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam untuk disesuaikan dengan bahasa yang dipahami di dalam fikih munakahat, yaitu bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad atau perjanjian yang kuat yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan sesuatu yang fitrah, artinya sudah menjadi sunatullah bagi manusia. Karena Allah membuat makhluk ini hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan berpasangan antara laki-laki dan perempuan itu ditujukan untuk saling melengkapi, di antaranya guna menghasilkan keturunan. Dan hal ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa karena Rasul itu adalah manusia biasa, maka perkawinan pun menjadi sunnah Rasul yang dianjurkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang sama. Ini diriwayatkan di dalam Muttafaq alaih dari Anas bin Malik. Lalu apa yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia? Di dalam Islam. Ada beberapa tempat di dalam Al-Quran terkait dengan ayat-ayat mengenai hubungan suami istri ini. Kemudian juga di dalam beberapa hadis, dan banyaknya ayat-ayat yang mengungkapkan tentang etika di dalam berumah tangga menunjukkan bahwa Islam memang memiliki misi
salah satunya adalah untuk membentuk masyarakat madani atau masyarakat yang berkebudayaan, masyarakat yang memiliki peradaban yang luhur atau masyarakat yang berakhlak karimah. Dan untuk sampai kepada misi itu, maka soko guru atau pondasi untuk membentuk masyarakat yang madani tadi tiada lain adalah adanya keluarga-keluarga yang baik. Oleh karenanya kemudian perkawinan menjadi bagian yang diperhatikan oleh syariah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan baik tadi, yang dibahasakan dengan sakinah, mawadah, dan rahmah. Antara lain diungkapkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 32, "Wankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wa wallahu wasi'un alim." Atau juga di dalam hadis Rasulullah riwayat muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, "Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farj wa ma lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Dua tempat yang menjadi rujukan di dalam penentuan hukum perkawinan ini kemudian diinterpretasi oleh ulama dengan penafsiran yang berbeda-beda dan argumentasi yang berbeda-beda pula. Zohiriyah atau kalangan yang lebih dikenal sangat memperhatikan nas-nas Al-Quran dan hadis secara tekstual, mengatakan bahwa hukum perkawinan itu wajib karena tadi diawali dengan adanya kalimat imperatif wangkihu atau dibentuk dengan kalimat perintah, sehingga kemudian barang siapa yang tidak melakukan perkawinan akan berdosa karena wajib ini, karena kewajiban tersebut bertujuan untuk menjauhkan diri seseorang dari perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, mereka berargumen bahwa ketika ada sesuatu perbuatan yang menyebabkan sempurnanya hal-hal yang menjadi tujuan dari syariat, maka sesuatu itu menjadi wajib. Mereka berargumen dengan satu kaidah di dalam fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena menjauhi perbuatan-perbuatan haram itu wajib, maka sarana yang akan dapat menyampaikan ke arah itu pun menjadi sarana yang wajib. Oleh karenanya, Zohiriyah menghukumi perkawinan itu sebagai perbuatan yang wajib. Akan halnya Syafi'iyah, mereka menghukumi perkawinan itu mubah, sama seperti makan dan minum. Di dalam ayat Al-Quran, makan dan minum saja dibentuk dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kulu washrobu walatusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berlebihan. Penekanan kalimat imperatif ini tidak dimaknai bahwa makan itu sebagai sesuatu yang wajib. Tetapi kemudian karena sudah menjadi sunatullah bagi manusia, maka syariat kemudian memerintahkan bukan kepada sisi makannya, tapi jangan berlebih-lebihannya. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Penekanannya kepada itu. Kemudian di dalam menikah pun, ayat tadi dipahami bahwa bukan penekanan kepada menikahnya, karena menikahnya sendiri sudah menjadi naluri bagi manusia. Tapi ayat ini ditujukan jangan sampai ada kekhawatiran dari orang-orang tua untuk menikahkan anaknya karena masalah-masalah harta. Karena Allah akan menjamin tentang harta mereka. Ayat-ayat yang seperti ini nanti akan kita temukan di dalam dalil-dalil lain yang terkait dengan masalah perkawinan. Sementara itu jumhur atau mayoritas ulama mazhab
seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa menikah itu hukumnya sunnah muakkad. Berdasarkan ayat tadi, ayat yang memerintahkan tentang perkawinan, mereka berpendapat bahwa ini hukumnya sunnah karena ada konotasi-konotasi atau ada korinah-korinah hukum. Pertama, tidak banyak riwayat yang dinukil dari Nabi dan kaum salaf, sekalipun di zaman Nabi dan sesudahnya banyak orang yang tidak menikah, atau indikator-indikator yang menunjukkan tentang kesunahan itu. Yang kedua, terdapat nas yang melarang wali untuk memaksa janda atau hamba sahaya untuk menikah. Artinya ketika ada janda atau hamba tidak menikah, mereka tidak boleh dipaksa. Itu menunjukkan bahwa menikah ini tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Kemudian yang ketiga, juga ada penegasan langsung dari Rasulullah bahwa man ahaba fitroti fal yastana bisunnati wa inna min sunnatin an nikah. Barang siapa yang menyukai tentang kebiasaan-kebiasaan suciku, maka itu merupakan sunnahku, dan di antara sunnahku adalah nikah. Ini menunjukkan penegasan bahwa menikah merupakan kebiasaan yang dianjurkan atau sunnah muakkad. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, ada sebuah kesimpulan yang diungkapkan oleh Al-Qurtubi bahwa perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa penentuan hukum menikah itu tergantung kepada kondisi fisik seseorang ataupun kondisi yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik, psikis, harta, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian di dalam pembahasan fikih munakahat seringkali hukum menikah itu disesuaikan dengan konteks. Nikah bisa jadi wajib bagi orang-orang yang khawatir untuk terjerumus pada perbuatan-perbuatan haram dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan, sehingga wajib bagi mereka untuk melakukan perkawinan. Sementara ada orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah tapi tidak ada kekhawatiran bagi dirinya untuk terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, maka bagi orang tersebut menikah sunah-sunah saja, atau bahkan mungkin boleh-boleh saja, mau menikah mau tidak. Dan akan halnya bagi orang-orang tertentu yang tidak memiliki kemampuan tapi memaksakan diri untuk menikah dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya menikahi seorang perempuan karena berorientasi pada hartanya, menikahi perempuan kaya karena ingin menguasai hartanya, maka hal itu diharamkan. Jadi konteks-konteks seperti ini kemudian yang menjadikan patokan apa hukum dari perkawinan itu menurut Al-Qurtubi berdasarkan perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama mazhab tadi. Demikian tentang hukum perkawinan menurut para ulama. Lalu bagaimanakah penerapan fikih munakahat ini di Indonesia? Seperti tadi disebutkan bahwa umat Islam di Indonesia sudah memiliki panduan teknis terkait dengan perkawinan. Panduan teknis yang kemudian dikenal dengan kompilasi hukum Islam ini, sebagian sarjana mengatakan ini sebagai sebuah ijtihad bagi umat Islam Indonesia terkait dengan penerapan fikih munakahat yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kemudian dijadikan acuan kompilasi hukum Islam tersebut, terdapat prinsip-prinsip hukum perkawinan. Pertama, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian yang kedua tentang sahja perkawinan, tiga tentang asas monogami, keempat asas matang jiwa raga, lima mempersulit terjadinya perceraian, dan keenam keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Tujuan perkawinan yang diungkapkan di dalam undang-undang itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga dalam hal ini suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan material dan spiritual, atau yang dibahasakan dengan bahasa agama dengan sakinah, mawadah, warahmah itu. Dan ini didasarkan kepada surat Rum ayat 21, yaitu surat yang populer yang biasanya dicetak di dalam kartu undangan. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sakinah, mawadah, dan rahmah. Yang kedua kemudian tentang sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan menurut undang-undang ini adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat, yaitu adanya pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencatatan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, karena perkawinan ini adalah masalah-masalah sosial. Perkawinan merupakan kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak di dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu adanya keterlibatan negara untuk mengatur hak dan kewajiban atau untuk memayungi hukum masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian itu. Jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban di dalam perkawinan. Yang kedua sebagai bukti otentik, bukti hukum. Seseorang sudah menikah atau belum menikah, ketika kemudian ada pencatatan perkawinan, maka hal itu bisa menjadi bukti hukum ketika ada hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah hukum atau perkara-perkara hukum yang diajukan ke pengadilan. Ini didasarkan kepada beberapa argumentasi nas. Pertama, bahwa hukum Islam itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari hal-hal yang madarat itu lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Dalam artian seperti ini, orang menikah tidak dicatatkan mungkin baik-baik saja dalam hal misalnya dilandasi dengan rasa kasih sayang, rasa cinta, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu merata untuk semua? Karena tidak sedikit kemudian perkawinan dilatar belakangi atau didasarkan kepada tujuan-tujuan yang jelek seperti tadi saya contohkan, atau misalnya didasarkan kepada niat-niat yang tidak baik, atau misalnya didasarkan kepada bekal yang tidak baik juga misalnya dari masing-masing pasangan. Itu dengan adanya pencatatan perkawinan, maka segala hal terkait dengan pihak-pihak yang akan menikah itu dicatatkan, diperiksa oleh petugas pencatat perkawinan, dan ketika ada hal-hal yang akan mengganggu tentang terbentuknya keluarga yang baik, maka secara hukum petugas pencatat perkawinan bisa menunda atau membatalkan perkawinan tersebut. Itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Lalu kemudian untuk apa undang-undang ini dibentuk oleh pemerintah? Ini terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah atau rekayasa pemerintah terkait dengan apa yang menjadi kebijakan bagi warga negaranya itu semata-mata ditujukan untuk kemaslahatan. Nah, terkait dengan ini pula bahwa karena hukum perkawinan ini merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap warganya, maka ada satu ayat yang terkait dengan masalah ini, yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Mentaati pemerintah yang baik atau mentaati pemerintah terkait dengan hal-hal yang baik, ini menjadi kewajiban bagi umat Islam. Dan sudah dikatakan tadi bahwa tujuan dari dibentuknya undang-undang ini tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini asas yang kedua, dan syarat-syarat dan rukun perkawinan itu bagi umat Islam seperti apa yang dapat kalian lihat di dalam slide ini dan dapat dibaca di dalam referensi yang saya sertakan dalam sajian ini.
Jadi seperti apa yang seringkali diungkap di dalam pembahasan mengenai fikih munakahat. Jadi syarat-syarat ini terpenuhi, lalu kemudian ada pencatatan perkawinan, dan itu merupakan sahnya perkawinan yang didasarkan kepada undang-undang ini. Selanjutnya, asas berikutnya setelah asas sahnya perkawinan ini adalah asas monogami. Apakah ini bertentangan dengan syariat Islam? Kita lihat di dalam nasnya bahwa dalam undang-undang ini diatur seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Lalu apa yang terungkap di dalam ayat-ayat Al-Quran? Salah satu yang kadang-kadang menjadi rujukan bagi orang-orang yang meyakini bahwa Islam itu mensunahkan poligami adalah surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Apabila kalian khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Sebagian yang meyakini bahwa ini adalah dasar poligami di dalam Islam, memahami bahwa ayat ini membolehkan, bahkan mensunahkan, sehingga kemudian di tengah-tengah masyarakat kita tidak jarang yang meyakini bahwa poligami itu sunnah. Mensunahkan bahwa poligami itu boleh bagi laki-laki, atau laki-laki disunahkan untuk menikahi perempuan 2, 3, atau 4. Namun sebagian, bahkan ini pendapat yang terkuat, bahwa ayat ini sama seperti ayat yang menyuruh untuk menikah tadi. Titik tekannya bukan kepada menyuruh menikahnya, tetapi titik tekannya adalah agar orang-orang tua yang sudah memiliki anak-anak yang sudah layak untuk menikah jangan merasa khawatir. Nah, ayat ini pun persis seperti itu gambarannya. Konon asbabul wurud, asbabun nuzul dari ayat ini adalah pada masa peperangan ada beberapa sahabat Rasulullah yang kemudian wafat di medan perang dan meninggalkan janda serta meninggalkan anak-anak yatim, dan mereka juga di samping itu meninggalkan harta yang banyak. Kemudian beberapa orang sahabat yang lain bermaksud untuk menikahi anak-anak yatim tadi, dan orientasinya bukan kepada pembentukan keluarga yang bahagia, tapi karena mereka mengincar harta dari anak-anak yatim itu, sehingga kemudian perkawinan dipandang sebagai modus untuk menguasai harta. Nah, daripada berbuat yang seperti itu, maka kemudian pemahaman terhadap ayat ini, daripada kalian menyakiti anak-anak yatim dengan mencoba untuk menguasai hartanya, nikahi saja perempuan yang lain. Mau 3 kek, mau 4 kek, seperti itu. Mau 2 kek, mau 3 kek, mau 4 kek. Jadi titik tekannya bukan kepada menyuruh untuk berpoligami, tapi sebagai sebuah tawaran daripada melakukan hal-hal yang lebih merusak, maka silakan saja nikahi perempuan yang lain. Mau 2, mau 3, mau 4. Tapi tetap ayat itu kemudian dibatasi dengan adanya fa in khiftum ala tuqsitu fawahidah. Tapi kalau kalian menikahi perempuan lain pun khawatir tidak dapat berlaku adil, maka satu saja cukup. Nah, itu yang menjadi argumentasi kenapa kemudian di dalam undang-undang ini tidak atau dalam undang-undang dimuat tentang adanya asas monogami. Dan ini bukan berarti kemudian poligami tidak diatur, tapi justru asas ini kemudian mengatur agar poligami itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Tapi poligami itu juga karena merupakan bagian dari hukum perkawinan yang harus diatur oleh undang-undang, dan ini juga melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalam aturan hukum perkawinan itu, maka perlu ada alasan, syarat, dan prosedurnya. Ada alasan-alasan yang harus dipenuhi.
oleh seorang suami yang hendak melakukan perkawinan lebih dari satu istri, dan alasan-alasan itu sendiri kemudian menjadi syarat untuk dimajukan ke pengadilan. Jadi ada persetujuan dari istri, kemudian mampu untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya atau istri-istrinya dan anak-anaknya, dan dipastikan dapat berlaku adil. Ini kemudian diperiksa oleh hakim pengadilan agama. Baru setelah kemudian terpenuhi alasan dan syaratnya, ada prosedur. Ada izin dari pengadilan agama, dan izin dari pengadilan agama itu setelah memeriksa terpenuhinya alasan dan syarat itu, dan pengadilan yang tanpa izin pengadilan agama tidak berkekuatan hukum. Dalam arti pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan kedua atau perkawinan ketiga bisa menuntut untuk dilakukannya pembatalan perkawinan atau menganggap tidak ada perkawinan dengan wanita yang kedua atau ketiga dan seterusnya. Ini hal-hal yang kemudian diatur. Jadi sekali lagi bukan berarti undang-undang ini tidak atau mengharamkan sama sekali adanya poligami, tapi ketika hukum masing-masing agamanya membolehkan adanya poligami, pembolehan itu sendiri diatur. Ini juga terkait dengan hukum pendapat-pendapat ulama tadi. Dalam konteks apa kemudian poligami dibolehkan, dalam konteks apa poligami kemudian menjadi sesuatu yang haram. Berikutnya adalah asas matang jiwa raga. Perkawinan itu bukan pacaran, perkawinan itu tidak sekedar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan, atau ada juga yang mengungkapkan bahwa perkawinan itu bukan sekedar pesta, walimatul urs, mengundang orang, kemudian makan-makan dan lain sebagainya. Bukan sampai di situ. Yang disebut perkawinan adalah membentuk keluarga, membentuk rumah tangga baru, menghadirkan orang yang tadinya asing di tengah-tengah kehidupan kita, lalu kemudian melahirkan keturunan. Oleh karenanya diperlukan orang-orang yang benar-benar siap untuk menghadapi resiko-resiko itu. Bukan sekedar cinta, tapi apa yang kemudian akan membawa seseorang atau membawa pasangan itu kepada kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Ada istri bagi suami untuk dibiayai, untuk dinafkahi, untuk dibuatkan rumah untuk menaungi dari panas dan hujan, untuk pakaiannya, untuk biaya anak dan lain sebagainya. Itu dari sisi harta. Dari sisi psikologis, ada orang asing yang mungkin beda dengan kita, perlu pengertian dan lain sebagainya, yang kemudian membuat kita menjadi saling berbagi hak dan kewajiban di dalam satu rumah. Ada anak-anak yang akan lahir, perlu penguasaan tentang pendidikan anak, tentang tumbuh kembang anak dan lain sebagainya. Itu memerlukan kedewasaan. Oleh karenanya kemudian undang-undang ini mengatur perkawinan hanya boleh dilangsungkan oleh masing-masing pihak yang sudah matang jiwa dan raganya. Batasan untuk matang jiwa raganya itu, kalau pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 diatur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sementara perubahan atas undang-undang itu yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 membatasi bahwa laki-laki dan perempuan disamakan usia minimalnya yaitu 19 tahun. Tujuannya agar mereka membentuk rumah tangga itu benar-benar untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah warohmah. Dan ini juga yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Manis tato aminkumul ba'ah pal yatajawaj. Barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, maka menikahlah. Bekal di sini sekali lagi bukan sekedar bekal harta, bukan sekedar bekal cinta, tapi bekal segalanya. Ya harta, ya fisik, ya psikologis, ya lingkungan yang mendukung, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu kemudian diungkapkan di dalam pembahasan fikih oleh para ulama dengan
eh, adanya kafaah, persekufuan, sehingga kemudian yang menjadi eh, komponen-komponen sekufu itu dari sisi harta, dari sisi status sosial itu pun menjadi bagian-bagian pelengkap di dalam membuat atau di dalam berupaya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berikutnya adalah mempersulit terjadinya perceraian. Kenapa dipersulit? Kan ini syariat Islam. Iya, ini bagian dari syariat Islam. Atau bukan disebut dengan syariat Islam. Poligami itu bukan syariat Islam. Artinya poligami itu merupakan sunnah manusia yang diatur di dalam syariat Islam. Perceraian merupakan sunnah di dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga diatur di dalam syariat. Dan aturan-aturan syariat itu kemudian dirumuskan secara teknis di dalam undang-undang ini atau di dalam fikih yang dikembangkan untuk masyarakat Indonesia. Kenapa perceraiannya dipersulit? Karena tujuannya kan tadi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya setiap pihak harus berupaya untuk mewujudkan itu. Namun, tidak selamanya kemudian cita-cita untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu bisa tercapai karena kondisi-kondisi tertentu. Sehingga kemudian perceraian itu hanya merupakan alternatif terakhir ketika tidak bisa lagi ada penyelesaian terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi masing-masing pasangan. Dan itu kemudian diungkapkan di dalam bahasa agama yang disampaikan oleh Rasulullah, abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang boleh sebenarnya tapi sangat dibenci oleh Allah yaitu talak, perceraian. Faktor-faktor terjadinya perceraian dalam Al-Quran disebutkan istri melakukan nusyuz atau istri durhaka, tidak nurut sama suami, tidak suka masak, tidak menyediakan sarapan, tidak mendidik anak, lalu kemudian suaminya marah, tapi kemudian ada petunjuk, tidak ujug-ujug diceraikan. Beri peringatan, ketika diberi peringatan tidak nurut, pisah tempat tidur, ketika pisah tempat tidur tidak nurut juga dipukul. Dalam kapasitas pemukulan yang tidak sampai membuat tewas seperti itu ya. Memukul dalam pengertian mendidik dan itu dituntun di dalam Al-Qur'an. Atau suaminya kebalikannya suaminya melakukan nusyuz. Tidak kerja tapi mancing wae misalnya dan lain sebagainya, membuat istrinya marah, tidak menyediakan nafkah dan lain sebagainya, istrinya tidak ridho, maka terjadi keributan, maka Al-Quran kemudian memberikan petunjuk juga. Dalam hal ini, istri bisa kemudian merelakan sebagian haknya untuk tidak diberikan suaminya. Untuk tujuannya adalah agar tetap terjadi hubungan yang kekal antara suami istri itu. Tapi kalau kemudian hal itu tidak terjadi, kedamaian tidak terjadi, maka ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Atau terjadi syikok, cekcok terus di dalam rumah tangga karena masalah-masalah ekonomi, masalah anak dan sebagainya, sehingga membuat tetangga menjadi berisik, seringkali terjadi piring terbang di dalam rumah tangga, ada piring melayang ke jidat dan lain sebagainya, senantiasa cekcok. Ada juga petunjuknya di dalam Al-Quran bahwa masing-masing pihak mengutus hakam atau pihak keluarganya, jangan ujug-ujug kemudian diributkan, tapi bagaimana penyelesaiannya masing-masing anggota, masing-masing pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri didatangkan untuk berupaya mendamaikan percekcokan itu. Apa masalahnya? Ketika masalahnya selesai, maka tidak harus berujung kepada perceraian. Atau salah satu pihak berzina, salah satu pihak cacat badan atau berpenyakit, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, ini yang ada dalam undang-undang. Salah satu pihak melakukan KDRT atau penganiayaan, pelanggaran atas talik talak, atau salah seorangnya murtad, itu menjadi faktor-faktor terjadinya perceraian. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang kemudian menjadi alasan seseorang untuk mengajukan perceraian. Tidak ujug-ujug perceraian itu dilakukan di golodok imah misalnya, tapi perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan persidangan tentang perceraian hanya bisa dilangsungkan setelah hakim berupaya untuk mendamaikan masing-masing pihak. Dilihat dulu tadi,
yang menjadi masalahnya apa? Ketika kemudian bisa dilakukan perdamaian di antara pihak suami maupun istri, maka tidak ujug-ujug pengadilan memutuskan terjadinya perceraian. Tapi ada upaya-upaya untuk mendamaikan dulu. Setelah kemudian upaya mendamaikan gagal, maka baru ada proses persidangan mengenai perceraian. Itu yang membuat kita harus paham kenapa sih perceraian itu lama di pengadilan agama, karena Islam tidak menghendaki adanya perceraian pada hakikatnya, sehingga kemudian dibenci oleh Allah, dan itu juga yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam. Dan yang terakhir adalah keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Suami istri itu harus memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah tadi. Jadi bukan disandarkan kepada suami saja atau disandarkan kepada istri saja, tapi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal itu, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah itu, maka ini menjadi kewajiban dari masing-masing pihak suami istri. Oleh karena itu kemudian di dalam rumah tangga Islam, hak dan kedudukan suami istri itu seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan di masyarakat. Beda dengan sebagian agama tertentu, di mana kemudian ketika perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka hak-haknya itu tercerabut, sehingga kemudian hanya disandarkan kepada suaminya dalam tindakan-tindakan yang terkait dengan masalah hukum. Tapi di dalam Islam, ternyata hak dan kedudukan suami dan istri seimbang, termasuk di dalam pergaulan hidup masyarakat dan di dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Kemudian kedudukan itu diatur bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Jadi masing-masing memiliki peran. Tidak kemudian ibu rumah tangga dianggap perannya lebih rendah daripada suami sebagai kepala keluarga, tapi masing-masing peran itu saling melengkapi. Dan ini yang kemudian didasarkan kepada beberapa ayat Al-Quran terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang seimbang tersebut. Misalnya di dalam surat An-Nisa, bagi laki-laki maupun perempuan ada fungsinya, ada nilainya bagi setiap yang mereka usahakan. Dilihat oleh Allah, baik fungsi sebagai perempuan, sebagai istri di dalam rumah tangga, maupun fungsi sebagai laki-laki, tidak dibeda-bedakan. Lalu kemudian, kenapa ada pembedaan yang ini kepala keluarga, yang ini ibu rumah tangga? Karena itu juga sudah menjadi sunatullah. Ada karakteristik ar-rijal atau kelelakian yang ada di dalam jenis kelamin laki-laki, sehingga kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang memiliki karakteristik laki-laki, misalnya bertanggung jawab, menyelesaikan segala sesuatu secara logika, tidak mudah menangis, kuat menghadapi berbagai ujian, keluar rumah untuk mencari nafkah, itu adalah karakteristik dari ar-rijal, dan ini menjadi penanggung jawab rumah tangga, sehingga kemudian kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini tidak bermaksud kemudian menafikan perempuan yang keluar rumah, tapi dengan karakteristik seperti itu, maka kewajiban untuk mencari nafkah adalah kewajiban makhluk yang disebut ar-rijal itu. Dan untuk menata atau memanage domestika rumah tangga, maka sudah menjadi sunatullah perempuan itu lebih pas. Misalnya untuk menata rumah, untuk menyediakan sarapan, untuk mendidik anak. Masing-masing seimbang. Bisa saja suami mendidik anak, suami memandikan anak, tapi mungkin dalam kapasitas atau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu, karena tuntutannya lain. Dan ini tidak berarti tuntutan bagi laki dan tuntutan bagi perempuan itu beda, tapi seimbang. Beda dalam artian beda fungsinya, tapi kemudian masing-masing fungsi itu dinilai seimbang. Dan ini salah satu kewajibannya, askinuhunna min haitsu sakantum,
Tempatkanlah mereka para istri itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Sebaik-baik wanita, ini bagian dari wanita di dalam hadis riwayat Tobroni. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan apabila engkau memandangnya, yang taat apabila engkau memerintahkannya, dan yang menjaga diri dan hartamu saat engkau tidak ada. Ini bagian-bagian yang diatur di dalam syariat yang juga menjadi dasar yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan lebih dikhususkan lagi di dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan saudara-saudara sekalian terkait dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang ada di dalam Islam yang kemudian secara teknis sudah diatur lebih rinci lagi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu orang tuamu, ku yakinkan diri kaulah yang terbaik. Dan saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Buang cerita lama, rangkai cerita baru, benua bersama. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau